Oke, baik. Di video ini saya akan membahas tentang turunan implisit yang akan dipelajari di kalkulus. Nah, soalnya saya ambil dari buku kalkulus Purcell di bagian latihan 2D7 ya. Oke, sebelum kita mulai membahas soal, jadi perlu dijelaskan dulu bahwa turunan implisit ini, ya sifat turunan implisit biasanya kita gunakan kalau saat kita menurunkan sebuah fungsi, fungsinya itu sulit kita ubah dalam bentuk Y sama dengan ya. Kalau sulit kita ubah dalam bentuk Y sebagai subjek, maka kita gunakan turunan implisit. Baik, sebelum kita lanjut ke soalnya, ada beberapa hal yang harus kita review sebentar. Contohnya, misalnya turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 6x kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian jika kita turunan dari misalnya turunan dari Y, ya turunan dari Y, dx jadinya itu adalah Y aksen, atau boleh kita tulis dx. Nah, di pembahasan soal ini saya akan tulis sebagai Y aksen saja ya, supaya lebih mudah gitu. Jadi misalnya turunan dari Y pangkat 3. Jadi kita turunkan dulu fungsi Y pangkat 3-nya, 3Y kuadrat, kali baru fungsinya kita turunkan lagi jadi Y aksen ya. Kira-kira begitu sifatnya. Kemudian jika kita ketemu bentuk seperti X kuadrat 3Y pangkat 4 contohnya. Maka kita akan gunakan sifat U kali V. Ini adalah U, ini adalah V. Kita turunkan U aksen, ya. Ini adalah U, ini adalah V. U aksen V, gitu. Tambah U kali V aksen. 3Y pangkat 4 diturunkan menjadi 12Y pangkat 3. Jangan lupa ini ada Y-nya diturunkan lagi jadi Y aksen. Jadi hasil turunannya adalah 6X Y pangkat 4 tambah 12x kuadrat Y pangkat 3 Y aksen ya. Ingat Y aksen di sini adalah dx. Oke. Sudah itu kita bisa langsung mulai dari pembahasan soal-soal di sini. Kita pilih beberapa soal. Baik, saya mulai dari soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1, turunkan d dx ya. Jadi kita turunkan sebelah kiri. D per dx dari Y kuadrat min X kuadrat sama dengan D per dx dari 1 ya. Ini dari soal nomor 1. Kiri kita turunkan, di kanan kita turunkan ya. Jadi turunan dari Y kuadrat itu adalah 2Y pangkat 1 gitu ya. 2Y, kemudian Y-nya kita turunkan lagi, Y aksen. Kemudian turunan dari min X kuadrat, ini adalah min 2X. Sama dengan turunan dari 1 adalah 0. Jadi 2Y, Y aksen sama dengan 2X. Itu bisa kita coret. Sehingga saya dapat Y aksennya adalah X dibagi Y gitu ya. X dibagi Y. Nah, ingat Y aksen di sini adalah D dx-nya. X dibagi Y. Atau ya ini bentuk yang paling sederhana, kita boleh tuliskan dalam bentuk Y aksen sama dengan X per Y ya. Oke. Berikutnya. Berikutnya kita ke soal nomor 3 ya, saya di sini. X kali Y sama dengan 1, coba kita turunkan. Turunkan yang sebelah kiri. Turunan dari X kali Y sama dengan turunan dari 1 ya. Turun dari X kali Y, ini kita seperti turunkan U dikali V ya. Jadi U aksen kali V tambah U kali turunan dari Y adalah Y aksen sama dengan turunan dari 1 adalah 0. Jadi X Y aksen sama dengan min Y. Maka kita dapat Y aksen ya atau D dx ya gitu ya. Itu adalah minus Y dibagi X ya. Oke. Ini dia. Perhatikan, kadang-kadang jika diperlukan, dari sini, kita bisa ambil Y sama dengan 1 per X. Nah, Y-nya ini, jika diperlukan, kita boleh input ke hasil turunannya ya. Jadi, min Y itu, kalau Y-nya kita ganti 1 per X, menjadi min 1 per X dibagi X sama dengan min 1 per X kuadrat ya. Kira-kira ini hasilnya juga bisa. Tergantung kebutuhan. Oke, berikutnya, kita ke soal nomor 5. XY kuadrat sama dengan X kurang 8. XY kuadrat sama dengan X kurang 8. Saya mau turunkan. Jadi saya turunkan di sebelah kiri, ruas kiri, turunan dari XY kuadrat sama dengan turunan dari sebelah kanan, X min 8. Coba kita turunkan. Turunan dari XY kuadrat ini seperti menggunakan selalu U kali V. Jadi saya mulai U aksen, X itu adalah U ya. U aksen V tambah U ya. V aksen, Y kuadrat diturunkan jadi 2Y pangkat 1.
Y-nya dihitungan lagi, Y aksen gitu. Turunan dari X adalah 1, min 8 adalah 0. Jadi dari sini 2X, Y aksen sama dengan 1 kurang Y kuadrat. Ini Y kuadrat pindah ke kanan, jadi Y aksen atau dy dx itu adalah 1 kurang Y kuadrat dibagi 2XY. Berikutnya kita coba langsung soal yang lain. Oke, soal nomor 9 ya. Saya berdiri di sebelah sini. Soal nomor 9, turunan dari akar 5XY gitu ya. Akar 5XY ditambah dengan 2Y sama dengan sebelah kanan juga kita turunkan. Turunan dari Y kuadrat tambah XY pangkat 3. Oke, sekarang kita lihat. Sebelum kita turunkan, ya, perhatikan. Untuk mempermudah ya, kita bisa pisahkan saja turun dari akar 5x itu ya. Akar 5x kali akar y, coba saya pisahkan ya. Maksudnya supaya untuk mempermudah kita untuk mengubah jadi u kali v gitu. Tambah 2y sama dengan turunan dari y kuadrat tambah xy pangkat 3. Nah, sekarang baru kita mulai turunkan. Kita pakai ini adalah U, ini adalah V. Ingat itu akar itu pangkat setengah. Jadi saya mulai U aksen, ya turun dari sini dulu. U aksen, akar 5-nya konstanta tetap. U aksen, akar X yang diturunkan. Setengah X pangkat min setengah, itu adalah U aksennya. Ingat, X pangkat setengah diturunkan jadi setengah X pangkat min setengah. U aksen V, gitu ya. Tambah U, saya gabungkan ya. V aksen, turun dari akar Y itu adalah setengah Y pangkat min setengah kali Y aksen ya, turun Y aksen, baru tambah 2Y diturunkan menjadi 2 Y aksen gitu, sama dengan gitu, turunan dari Y kuadrat di sini adalah, saya sambung di sebelah bawah ya, turunan dari Y kuadrat ini adalah saya sambung sebelah kanan juga bisa di sini. Oke, turunan dari Y kuadrat ini adalah 2Y. Y-nya diturunkan lagi, Y aksen, tambah. Turunan dari XY pangkat 3, ini seperti U kali V lagi, kita gunakan ini U dan V. U aksen kali V, tambah U kali V aksen. Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat, Y aksen. Ya, kita sudah dapat semuanya, sekarang baru kita rapikan. Jadi saya coba ini, yang ada Y aksen, adalah di sini, ini ada Y aksen, ini juga ada Y aksen, ini juga ada Y aksen, kita kumpulkan semuanya di sebelah kiri dulu. Jadi akar 5x ada setengahnya, berarti ini saya anggap per 2, Y pangkat min setengah itu saya buat anggap akar Y gitu ya. Di sini baru dia Y aksen, tambah 2Y aksen, yang sebelah kanan Y aksen pindah ke kiri, kurang 2Y aksen, kurang 3X Y kuadrat Y aksen ya. Jadi semua sudah pindah ke kiri. Yang saya garis merah, yang tidak ada Y aksennya ini, tetap di sebelah kanan ya, yang kiri pindah ke kanan. Sama dengan Y pangkat 3 dikurang akar 5 dibagi ya, ini ya. Akar X pangkat min setengah turun ke bawah jadi jadi akar X itu. Jadi saya langsung 2 akar X akar Y gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal rapikan lagi. Y aksen dalam kurung akar 5X ya, per 2 akar Y ditambah 2 dikurang 2Y dikurang 3XY kuadrat sama dengan Y pangkat 3 kurang, ini akar-akar bisa kita gabungkan sebenarnya ya, perhatikan menjadi akar 5Y langsung ya, 5Y per X ya, akar kali akar per akar, di sebelah kiri juga bisa kita gabungkan ya. Saya langsung gabungkan di sebelah sini supaya lebih sederhana. Dibagi ini adalah akar 5X dibagi Y ya, 5X, akar 5X per akar Y. Oke, ini setengah. Jadi kita bisa dapat Y aksen sama dengan Y pangkat 3 kurang setengah akar 5Y per X dibagi dengan yang di sebelah kiri itu adalah setengah
akar 5x per Y tambah 2 kurang 2Y kurang 3XY kuadrat. Oke, jadi inilah hasil akhirnya dari DDX-nya. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Kita coba pilih soal nomor 11 ya, nanti ke nomor 12. Nomor 11, XY tambah sin XY sama dengan 1. XY tambah sin XY sama dengan 1. Kita coba turunkan yang di sebelah kiri. D per DX, XY tambah sin XY sama dengan turunan yang sebelah kanan ya gitu. 1. Saya langsung ya, perhatikan untuk menurunkan S kali Y seperti U kali V. Saya langsung U aksen kali V tambah U V aksen Y dari Y aksen ya. Oke, tambah sekarang sin XY saya turunkan. Sin menjadi cos XY kali yang XY ini diturunkan lagi seperti U kali V ya. U aksen kali V tambah U kali V aksen itu sama dengan turunan dari 1 adalah 0. Oke, sekarang kita lihat ini Y tambah XY aksen tambah ini kita kalikan satu persatu ke dalam Y cos XY kalikan ke dalam tambah XY aksen cos XY sama dengan 0. Yang ada Y aksennya kita kumpulkan ke sebelah kiri karena kita mau cari Y aksen atau DDX itu. Y aksen dalam kurung pertama ini adalah X, yang kedua adalah sebelah sini tambah X cos XY ya. Sama dengan pindah ke kanan Y, pindah ke kanan jadi minus Y. Y cos XY pindah ke kanan jadi minus Y cos XY. Jadi Y aksen atau DY dx-nya bisa kita dapat dalam min Y kurang Y cos XY dibagi dengan X tambah X cos XY ya. Oke, kita coba apakah masih bisa disederhanakan untuk nomor 11 ini ya. Kita coba, sepertinya mereka punya faktor yang sama, nanti kita coba. Ini minus Y, 1 tambah cos XY, gitu. Dibagi, yang bawah ini adalah X, faktorkan, tarik ke depan 1 tambah cos XY ya. Ternyata ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi Y aksennya atau DDX-nya itu adalah minus Y per X. Oke. Satu soal terakhir, nomor 12, cos XY kuadrat sama dengan cos dari XY kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah X. Sama dengan Y kuadrat tambah X. Kita turunkan sebelah kiri dan turunkan sebelah kanan ya. Jadi turunan dari cos XY kuadrat sama dengan yang kanan juga kita turunkan. Turunan dari Y kuadrat tambah X. Kita mulai. Turunan dari cos adalah minus sin X Y kuadrat kali, jangan lupa ini kita turunkan lagi fungsi yang di dalamnya ini seperti U kali V kali dengan X adalah U, ini adalah V, U aksen kali V tambah U kali V aksen, Y kuadrat menjadi 2Y, Y aksen gitu. Sama dengan turunan sebelah kanan, Y kuadrat jadi 2Y, Y aksen, turunan dari X adalah 1, sekarang kita kalikan ke dalam gitu ya, minus Y kuadrat sin XY kuadrat dikurang 2XY, Y aksen, kali dengan sin di sini, sin XY kuadrat, sama dengan 2Y, Y aksen tambah 1. Kita mau cari Y aksen atau DDX, jadi yang ada Y aksen kita pindah ke kiri saja, yang ada aksennya adalah yang di sini, dan yang di sini ya, kita gabungkan, minus 2XY, Y aksen sin X, Y kuadrat dikurang 2Y, Y aksen sama dengan 1 ditambah. Yang sebelah kiri pindah ke kanan jadi positif, sin X, Y kuadrat. Oke, Y aksennya kita tarik ke depan. Ini ada Y aksen, ini ada Y aksen. Kita faktorkan. Minus 2XY sin XY kuadrat dikurang
2Y sama dengan 1 tambah Y kuadrat sin XY kuadrat. Sehingga Y aksen atau dx-nya adalah 1 tambah Y kuadrat sin XY kuadrat dibagi dengan minus 2XY sin XY kuadrat dikurang 2Y. Ya. Jadi inilah bentuk yang paling sederhana. Oke, min 2Y min 2XY sin XY kuadrat. Baik, ini ada berapa? Ini adalah beberapa contoh soal yang saya bahas di video kali ini tentang turunan implisit. Kita akan sambung lagi di topik lain di video berikutnya.